lanjut lagi ke Ibu Mira. Ya. Saya mau masuk langsung Bu ke proses yang ada di rancangan undang-undang ini. Ya. Nah, yang paling sering muncul kan dari sekian ini saya lihat sih semuanya hampir-hampir luar biasa nih. Ya. Tapi biasanya pasti dari awal upah. Nah, ini permasalahan upah. Pasti sorotan awal tuh masalah upah. Tadi Ibu juga sudah sebutkan upah satuan hasil dan waktu ya. Nah, ini kalau kita kita korek, kita bahas, kita coba cerna ke depannya ini akan jadi apa sih Bu dengan konteks ini, atau harapan pemerintah dengan adanya RUU ini, teman-teman pekerja ini diharapkan satu hari itu bisa kerja di tempat lain 3 tempat tanpa adanya, tadi kan Ibu sebutkan jadi cuma satuan waktu, orang dibayar per waktu, selesai, mau hari ini selesai bisa lagi dia nanti ke kantor sebelah, atau apa sih Bu yang memang sudah ada bocorannya nih, kesannya mau seperti apa nih nanti kerja kita? Ya, saya juga bingung nih melihat situasi kayak gini, antara bingung dan sedih sebenarnya sih. Antara saya lebih cenderung ke sedih kayaknya, sedih banget nangis, ya. Yang mau nangis juga mana malu kan kalau banyak yang nonton. Jadi gini, mungkin ini mungkin aja ya. Ini positif saya yang inilah positif saya kepada pemerintah. Mungkin pemerintah ingin meniru sistem upah yang ada di luar negeri. Kan di pekerja-pekerja di luar negeri ini, karena saya pernah juga lah ya, nggak sering-sering amat, pernah juga saya ke berbagai negara di Eropa, kemudian di negara-negara maju seperti Jepang, Cina dan sebagainya gitu. Amerika juga. Ya, kemudian Afrika pernah juga. Nah, mereka itu pemerintah mungkin ingin meniru upah per jam seperti yang di luar negeri, tapi mereka lupa. Pemerintah nih. Soal layak tidak layak nanti kita akan hitung bersama-sama. Lupa, mereka luar negeri itu pekerja-pekerja yang ada di luar negeri atau negara-negara maju sana memberikan upahnya per jam kepada pekerjanya, kepada buruhnya per jam, karena jaminan sosial sudah selesai. Nah, itu garis bawahnya ya. Di sana itu kesehatan gratis, pendidikan gratis, pensiunnya cakep, kemudian juga dapat subsidi perumahan, transportasi disubsidi, sampai ada beberapa juga yang gratis transportasinya. Artinya ketika mereka rakyatnya sudah tidak memikirkan lagi yang biaya rutin per bulan itu, kemudian dikasih upah per jam nggak ada masalah. Ditambah per jamnya keren, nggak ada upah per jam 17.000 di sana. $100.000 boleh ya Bu? $100 lebih lah per jam. Itu pun untuk orang-orang asing dalam tanda kutip yang mohon maaf nih ya, yang servis dan sebagainya. Kalau cuman segitu, cuman bisa makan, minumnya tidak boleh teh botol sosro. 17.000 cuma dapat minum Mbak. Saya udah tadi sedih lagi nih. Jangan dibahas lagi. Nah praktek itu ternyata sebelum RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini di undang-undang ditandatangani, ternyata sudah ada prakteknya sekarang. Banyak ya, kalau sekarang Bu Mira apa aja PT-PT nanti di luar sini lah saya jelaskan ya. Banyak perusahaan baik itu di anak-anak perusahaan BUMN maupun swasta telah melegalisasi, telah mengimplementasi, telah melaksanakan upah per jam itu. Ini kan kok hanya harian coba. Ini belum juga ditandatangani, belum juga disahkan. Dan yang kedua, soal pesangon sudah ditakut-takutin banyak kawan-kawan anggota saya, kawan-kawan saya diintimidasi. Udah kamu sekarang mendingan mundurkan diri aja sekarang, ambil pensiun dini sekarang, karena besok nih di Omnibus Law kalau udah tanda-tangan nggak ada pesangon tuh. Ini oknum para pengusaha itu sudah mulai bergerilya mengintimidasi, menakut-nakuti para pekerja buruh. Ini kan sadis gitu loh. Luar biasa. Ini konyol. Ini kenapa tadi kalau bicara tentang upah persatuan waktu, upah persatuan hasil, kenapa kita nggak terima? Saya sih terima-terima aja apabila jaminan sosial sudah selesai. Betul. Gitu. Tapi ketika belum selesai, jangan deh, itu sama aja konyol. Gitu. Itu masalah. Oke, tapi dari sisi ini nih, kita juga bahas dari sisi HR. Kayaknya malah ribet pula ya kita memanage orang dari sisi kompetensinya, dari sisi fokus loyalitasnya.
Ya kan kalau tadi model begitu kan orang bisa 1 hari di sini, ya 1 hari. Saya mau boleh, jawab itu boleh ya? Iya, silakan. Nah, tadi kamu saya bilang boleh dong kita kalau bisa kerja si Mira 2 jam di PT Iya. ini, 2 jam ini nggak bisa juga, bisa saja dibalik, bisa saja gini di PTA itu saya karena tidak ada batasan waktu tadi, dia bisa bekerja lebih daripada 40 jam dalam waktu 1 minggu. Oke, iya. Padahal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sudah ada batasan per minggu Iya. itu 40 jam, Iya. kemudian Pasal yang ada maksimal. SIP 1, SIP 3, SIP Iya. 2 itu ada 35 per jam Iya. dan 1 hari 8 jam. Itu bisa jadi tuh nggak ada lagi karena kan udah loss sekarang ini. Betul. Mira kamu kerjanya nanti sehari 14 jam ya bisa dong karena kan per jam. Iya. Kemudian yang kedua, apakah kompetensi saya nanti tadi enak banget pindah ke PT ini bisa gitu? Kan enggak juga. Iya. Gitu. Ya, Betul. Ya, ya, Betul. ya, ya, benar. Nah, sama Om disikapi juga tadi terkait seperti ini nanti dari sisi pengelolaan SDM-nya gimana nih gitu. Memang Dampaknya ya bagi ya, HR maupun pengusaha juga. ada perbedaan mendasar yang perlu kita pahami antara kondisi Indonesia, negara kita ini HR-nya Ya. ya, SDM dalam arti pengelolaan sumber daya manusia, Ya. human resource-nya dibanding dengan negara-negara lain yang tadi jadi acuan. Ya. Barangkali jadi acuan lah ya oleh para perancang tadi itu, para desainer tadi. Ya. Apa namanya? Kita meniru atau melihat sesuatu yang bagus itu boleh. Kita ingin menuju yang bagus seperti itu sangat diperbolehkan. Tetapi yang perlu kita perhatikan nggak boleh instan. Yes. Ada proses ke sana. Ya. Tahap. Ya kan? Persis saya menggarisbawahi yang disampaikan Bu Mira. Bu Mira secara gamblang to the point langsung bilang, boleh-boleh aja berjam, tapi tadi mereka jaminan sosialnya udah terpenuhi. Ya. Nah, kalau istilah saya, mereka mau merubah, saya nggak mau menyebut nama satu negara lah ya. Ya. Mau yang tadi negara acuan tadi sebutlah A, mau meng-A-kan kondisinya ke Indonesia, mau meng-A-kan Indonesia, maka harus apple to apple, Pak. Ya. Iya. Betul. Ya kan? Iya, Betul. iya, iya. Kalau Bu Mira tadi bilang dengan harus sudah jaminan Iya. sosial terpenuhi, saya menyebutnya dengan harus apple to apple. Jadi jangan apple to durian, beda urusannya. Bisa banyak tuh apple. Nah, apple hancur gitu. Jadi apple to apple. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah sesama apple dengan yang jadi acuan tadi? Kalau acuan negara A misalkan, tadi kita harus apple to apple. Nah, kalau kita belum apple to apple, maka tantangannya bagi pengelola negara ini seharusnya, karena kenapa saya bilang pengelola? Bukan saya dong yang harus ngurusin, bukan Bu Mira, Oh, iya. karena kami semua rakyat. Iya. Betul. Kalau saya itu Pengelola beda kan lain. gitu. Sebab si pengelola negara ini yang punya amanah dunia akhirat, ini yang harus digarisbawahi Iya. dunia akhirat untuk mengelola negara ini, dia harus mengarahkan, Ya. membuat tahapan menuju Apple. Yes. Ya. Baru setelah itu masuk tadi, sekarang jadi per jam ya, sekarang jadi ini. Makanya kalau di luar sana, di negara yang disebutkan tadi yang pernah didatangi oleh Bu Mira, itu karyawan mereka enjoy bekerja dengan upah per jam. Iya, Bahkan mereka banyak yang nggak mau permanen, Pak Abi. Iya, Betul. betul. Kenapa? Karena mereka ngumpulin duit dalam setahun 12 bulan. Betul. Mereka cuma mau kerja 10 bulan. Iya. 2 bulan jalan-jalan kemana? Yes, Ke betul. Indonesia. Ke Indonesia. Habisin duit. Supir taksi yang ada di luar negeri dia jalan-jalan ke kita. Itu yang mereka lakukan. Itu mereka mau contoh, tetapi betul. realitasnya tidak apple to apple. Sama Nah, durian tadi. Itu durian. Kalau menurut saya bukan apple kali sawo kali. sawo. Sawonya Sawonya langsung. Timun bahkan. Sawo tuh sawo kan gitu ya, Bu ya. Kalau kita mau Iya. jadi Apple ya kita harus ngarahkan dari sawo ke Apple. Aduh. Bagaimana? Iya, itu paham. Ada tahapannya, ada prosesnya, nggak bisa instan gitu. Nah kalau tadi sedikit menyentuh tentang kalau Pak Abi bilang contohnya misalkan orang enak bisa kerja 2 jam di sini, jam 8 sampai jam 10. Bayangan orang umum ya. Jam 1, jam 2 di umum, tempat perusahaan lain. lain. Ini bayangan sederhananya Bang. Bayangan sederhana dan sering diiklankan tuh Bu. Ya, itu Bayangan orang yang nggak paham dan Tuh, awam kan. itu yang sering diiklankan. Iya. Orang jadi bebas dong, Enak dong, Ini malah. kan bahaya kalau Bahaya. pemahamannya ini sampai masyarakat mau mencerna ini Iya. seperti ini bahaya. Makanya saya mau meng-clearkan ini. Nah, kalau menurut saya membayangkan seperti itu nggak salah. Ya, Tapi belum titik ini. belum titik. Membayangkan seperti itu nggak salah. Nggak salah. Nggak salah, karena bisa saja mungkin itu terjadi. Ya. Tapi pertanyaannya, dari berapa juta sih tenaga kerja kita di Indonesia hari 60 ini? juta. Yang 60 juta. Yang akan berada di dalam bayangan itu berapa Ya. gelintir? Nah itu
Ya, berapa gelintir? Iya. Itu pertama. Jadi yang kedua, bayangan itu adalah salah satu bayangan positif. Ya. Kita seharusnya kalau mau fair harus juga melihat bayangan itu ada bayangan positif dan bayangan negatifnya. Ya. Coba lihat bayangan negatifnya. Ya kan, bayangan negatifnya apa? Tadi yang Bu Mira bilang, yang kekhawatiran teman-teman dari serikat. Ya. Contohnya tadi, dia malah cuman kalau ini bisa kerja pindah-pindah perusahaan, malah yang negatif dia cuma dibayar 2 jam sehari, terus sisanya terserah lu nggak makan bukan urusan gua. Itu. Atau sebaliknya tadi dihajar terus Sampai nggak ada waktu. nggak ada waktu. Iya betul, Itu. bisa jadi dong. Itu mana jadi nggak ada lembur. Nah, ini yang Nggak perlu tahu. ada emang. Nggak ada lembur, kan? Karena udah per jam tadi. Kan Nah. per jam. Dia upah lembur udah tidak ada. Jadi terus malah dia terganggu K3-nya, Nah. kesehatan pasti. keselamatan kerjanya terganggu dan sebagainya. Itu bukan urusan gua, katanya gitu kan akhirnya. Nah, ini yang perlu diketahui adik-adik kita yang fresh graduate ya, yang Persis. mereka juga belum terlalu paham atau terlalu aware sama undang-undang ini, karena mereka yang akan ngalami ini nih. Iya, iya. Mereka. Bukan kita. Bukan Karena kita sudah selesai. Selesai. Iya. benar. Justru kita harus sampaikan ini tandeng aling-aling gitu ya. Iya, Apapun iya, yang iya. jadi resiko pengalaman Iya. Ibu sebagai asosiasi serikat pekerja, kita juga sebagai praktisi HR gitu kan, perlu juga kita Iya, kupas. iya. Menarik nih, Tom, menarik. Nah, nyambung ya, walaupun masalah upah nih masih panjang nih, Panjang tapi banget, banyak. perbedaan rumus upahnya juga nih ternyata berubah. Nah, Menarik. gimana nih Bu komennya Bu? Di klausul ini perbedaan Ya. rumus menghitung upah Ya. singkat Bu. Jadi gini, di RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya dihitung hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi saja, tidak berdasarkan inflasi. Padahal ini ada PP 78 tahun 2015. Sebenarnya ini ada lagi nih. PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan itu sebenarnya melanggar konstitusi yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang pasal upah itu mewajibkan mengisyaratkan ada yang namanya Dewan Pengupahan. Dalam penetapan upah minimum harus ada Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah yang di dalamnya harus melakukan survei KHL. Nah. Survei KHL itu ada 60 item KHL. Kemudian setelah mereka berembuk nanti dimunculkan hasilnya, kemudian ditetapkan oleh gubernur. Nah, itu disingkirkan melalui apa? PP 78 tahun 2015. PP 78 tahun 2015 menetapkan upah minimum itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan Ya. ekonomi. Nah, di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dihilangin inflasinya. Pertumbuhan ekonomi. Ini belum selesai kita menarik napas terkait dengan mencekiknya kemiskinan tentang PP 78, ini sudah ada lagi muncul. Yang pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja kita sudah malah makin miskin nih. Ya. Apalagi pertumbuhan ekonomi saja. Ini yang tadi ditanyakan Mas Abi. Dan perlu ditekankan perjuangan kami, saya nih, Ya. saya ini umur berapa dong? 45 tahun lebih. Ini bukan untuk saya. Betul. Saya ngomong keluar-keluar gini protes, saya kecewa bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak sih. bangsa Indonesia yang lain. Ya. Bukan hanya untuk ponakan saya, bukan hanya untuk adik saya, tidak, tapi untuk rakyat Indonesia yang dimana sekarang ini sedang sekolah di tingkat dasar, Iya. SMP, SMA, dan juga universitas. Mau dikemanain ini anak-anak ini? Kita pakai merdeka dulu deh. Merdeka. Belum merdeka kan? Belum merdeka. 17 Agustus lagi nih kan. Senin kita upacara loh. Oke Bu, luar biasa. Nah, ini juga Ini baru upah nih, baru upah. upah nih. Belum Ini baru yang lain. baru upah nih, rembetannya banyak banget tuh. Ini baru upah aja bisa seharian lebih nih kita Betul, bahas. betul. Ini baru upah. Nah, gimana Om? Terkait ini nambah berat juga nih. Akhirnya nggak kemana-mana gitu. Tadi ngomongin development segala macam, nggak akan sempet. Akhirnya Tidak akan ngurusin sempet. konflik terus. Urusannya begini. Yang saya sedih memang, kelihatannya terjadi. Ini mudah-mudahan hanya pikiran saya. Pikiran, Mudah-mudahan ini hanya pikiran saya pribadi. Kelihatannya terjadi ketidaksinkronan antara pengelola memahami praktek yang ada di lapangan. Ya. Jadi entah apakah datanya kurang atau bagaimana lah nggak tahu ya. Tetapi pertanyaan saya mendasar seperti gini: apakah para pengelola ini kurang cukup paham, kurang cukup menyadari bahwa masalah hari ini di depan mata kita yang sedang terjadi adalah masalah-masalah kepatuhan. Betul. Aturan yang ada aja
tingkat kepatuhannya masih minim. rendah sekali tingkat kepatuhannya. Kok sekarang udah mengubah-ubah lagi? Iya. Gitu loh. Bukankah sebaiknya prioritasnya dari pengelola, ya kan, itu adalah memastikan tingkat kepatuhan menjadi meningkat? Karena kalau dalam dunia hukum kan kita bicara hukum positif ya namanya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku hari ini. Iya. Kalau rancangan itu harusnya angan-angan saja. Iya. Nah hukum positifnya aja masih banyak yang nggak patuh, gitu loh. Terus kita ngomongin tentang angan-angan lagi. Yang kita salahin hukumnya. Kita bilang hukumnya nggak sesuai, gitu dan segala macam. Jadi menurut saya itu sesuatu yang seharusnya kita perbaiki. Iya. Harusnya kita lebih fokus pada masalah kepatuhan. Iya, betul. Patuhnya aja belum. Belum selesai ya. Belum selesai. Bahkan belum mulai barangkali. Betul. Ya kan? Pemetaannya bagaimana nih? Pemetaan yang dilakukan, apakah pemetaannya benar-benar terjadi apa enggak? Ya. Kalaupun terjadi, jangan-jangan hanya sekedar syarat administrasi, Ya. ya kan? Memenuhi syarat formalitas, formalitas, administrasi gitu normatif, kan, ya. normatif saja. Ya. Tapi benar-benar dijalankan apa enggak? Betul. Parameternya dari mana? Bukan dari laporan, bukan dari laporan hasil kerja, tapi dari kasus yang muncul. Betul. Kalau kita mengklaim bahwa tingkat kepatuhan ketenagakerjaan di Indonesia hari ini sudah proper, sudah bagus atau sudah tinggi, seharusnya logikanya masalah ketenagakerjaan kecil. Ya, Harusnya. Harusnya. Bapak-bapak mediator yang terhormat di Disnaker nggak ada kerjaan. Betul. Harusnya kan nyantai semua, Iya. kopi sama kita gini kan, Iya. talk show seperti itu. Harusnya begitu, Iya. karena nggak ada kerjaan, Iya. nggak ada kasus, ya kan? Harusnya hakim-hakim PHI Iya. sudah nyantai semua, Iya. bisa main game, Iya. nah, kan? Ternyata- Nah, harusnya ternyata Iya, enggak. iya. Mereka habis waktunya tuh penuh sekali bikin jadwal Iya. untuk sidang mediasi, Betul, untuk sidang betul. PHI itu Penuh. untuk seminggu sekali aja itu udah nggak bisa. Iya. Di beberapa daerah itu berat sekali mau bikin seminggu sekali untuk mediasi itu. Ada di beberapa daerah yang dia nggak bisa lagi seminggu sekali, harus 2 minggu sekali. Dan ada beberapa putusan-putusan hukum itu yang sampai nunggu 5 tahun baru selesai. Nah, Oh. tuh padahal Undang-Undang 2004-nya nggak bilang itu ada batasan waktu, Ada batasan waktu. Ya, ya, ya. ya kan? Saking penuhnya tadi kasus. Saking Saking penuhnya. Kalau kita ngeliat itu ada bottleneck Ya. dari bipartit, mediasi, mediatornya terbatas, kemudian nanti ke PHI, Ya. PHI-nya terbatas, satu provinsi cuma satu PHI. Iya, iya. Nanti ujungnya muaranya semua satu ke Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Agung juga menerima kasus di Yang luar. lain, Nah, di luar perburuan. masalah tenaga kerjaan. Semuanya numplak jadi satu di sana. Dan nggak pernah selesai. Babak belur di sana.